sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih tentang bab sifat sholat. Sekarang hadisnya ke hadis ke 329. Berituan satu lupa. Ya. Dibuka. Hadis 329. Dibuka, saya bacakan. Walil Baihaqi Ani bin Abbas, dan bagi Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, mengajarkan kepada kami doa yang nada'u bihi, yang kami berdoa dengannya fil kunuti min sholatis subhi, dari kunut di dalam kunut salat subuh. Wa fi sanadihi dha'fun, tetapi di dalam sanadnya ada kelemahan, hadisnya lemah ya. Di kitab telah disebutkan di kitab Tahrir Al-Azkar Imam Nawawi, doanya itu Allahumma hdini ila, itu yang di atas itu. Hadisnya ada kelemahan, dan di dalam sanadnya ada rawi yang majhul, dan di dalamnya juga ada Abdurrahman bin Hurmuz, yang adalah seorang rawi yang dhaif. Jadi hadisnya lemah. Yang di atasnya juga hadisnya kan lemah ya. Tidak ada untuk subuh secara khusus, tapi kalau secara umum ya boleh kan, sudah kita bahas ya, hadisnya umum. Boleh mendoakan kebaikan buat satu kaum, boleh mendoakan keburukan buat satu kaum. Coba dibaca ringkasannya. Ringkasan hadis 329. Hadis lemah, maksud ada kunut subuh dengan bacaan Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Hukum sebenarnya bid'ah. Ya, tidak ada kunut subuh ya. Antara hadis 230. 330. 300 ya. Wan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah, dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza sajada ahadukum, apabila seorang di antara kalian sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, fala yabruk, maka janganlah dia mendurung itu duduk, kama yabrukul ba'ir, sebagaimana mendurungnya onta. Wal yada' yadaihi, tapi hendaklah dia meletakkan kedua tangannya qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya.
akhrajahu salasah dikeluarkan dia oleh Imam yang 3, wa huwa aqwa min hadisi Wa'il ibni Hujr, dan dia hadisnya lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujr yang bawah ini. Saya baca sekalian. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau sujud, wa do'a rukbataihi, beliau letakkan kedua lututnya qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya, akhrajahul arba'ah. Ini agak berlawan dengan hadis sebelumnya ya. Fa inna lil awwali syahidan, karena sesungguhnya bagi yang pertama ada syahid penguat min hadisi Ibni Umar, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala an, semoga Allah taala meridhoinya. Shahahahu Ibnu Khuzaimah, telah mengesahkannya Ibnu Khuzaimah. Wa dzakarahu Bukhari, dan Imam Bukhari telah menyebut hadis ini mu'allaqan, sebagai hadis mu'allaq, mauqufan, yang mauquf ya. Imam Bukhari berkata, telah berkata Nafi, karena Ibnu Umar yadahu yadaihi qabla rukbataihi, adalah Ibnu Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, ini ada perbedaan pendapat ya, tentang masalah ini. Sekarang coba perhatikan hadis 330 ya. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan ya. Memberikan perumpamaan sujudnya seseorang dengan duduknya onta. Onta termasuk binatang berkaki apa? Punya tangan nggak? Enggak. Berkaki 4. Nah, kalau onta menderum duduk, bagian depannya dulu apa bagian belakang? Belakang. Sapi deh, kayak sapi itu. Belakang. Sapi Depan. bagian depan. Depan. Alah, bro. Berarti yang bagian depan diserupakan dengan apa? Tangan. Orang yang sujud dengan tangan. Bagian belakang diserupakan dengan kaki. Tuh. Waktu itu dibahas Kalau kita kaki dulu. Nah dulu. Ya, saya jelaskan dulu. Ya, saya jelaskan dulu. Itu tamsilnya begitu, perumpamaannya. Ya. Nah, kemudian di hadis 330 ini disuruh meletakkan tangan dulu, baru lutut ketika sujud. Di hadis 331 lutut dulu, baru tangan. Kalau kata Ibnu Hajar, hadisnya yang lebih kuat 330, yakni tangan dulu, baru lutut. Ya. Makanya ada sebagian kaum muslimin ketika sujud dia berbuat letakkan tangan dulu, baru lutut. Nah, sekarang bantahannya Ibnu Qayyim memberikan bantahan tentang hadis 330. Hadisnya maklub, hadisnya ada terbalik, kata Ibnu Qayyim. Maklubnya itu muncul dari rawi, dimana dia mengatakan waliyado yadaihi, ya, waliyado yadaihi qabla
rukbataihi, kan gitu ya kan hadisnya kan. Ya. Kata Ibnu Qayyim terbalik hadis ini, semestinya waliyado rukbataihi qabla yadaihi. Itu letakkanlah kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya. Gitu. Jadi hadis 330 ini maklub terbalik. Kemudian yang dikenal oleh akal gitu kan, tadi saya katakan gitu sebagai perumpamaan, onta kalau mendorong tuh bagian depannya dulu. Berarti maksudnya apa ini? Tangan dulu kalau diumpamakan dengan orang yang sujud, ya kan? Baru kedua kaki. Jadi yang menyerupai onta yang mana? Tangan dulu. Tangan dulu. Gitu. Jadi insya Allah pendapat yang yang mendekati kebenaran gitu ya. Kalau kita sujud, ya, itu lutut dulu, baru tangan. Ya. Bisa dikatakan bagian belakang onta itu tangan, di luar nalar, akal nggak bisa menerima. Gitu. Dan juga onta emang punya tangan, nggak punya. Ya kan? Ini kan binatang berkaki 4. Sekalipun Ibnu Hajar menguatkan ini, ya, kita pilih pendapat yang mendekati kebenaran, yakni kalau sujud lutut dulu, baru tangan. Ya. Coba dibaca di sana. Ringkasan hadis 330. Hadis makhluk, maksudnya terbalik. Maksud memerintah meletakkan 2 tangan lalu 2 lutut di waktu sujud. Hukum sebenarnya lutut dahulu baru tangan. Ya, lalu tangan. Hadis keterangan 331. Hadis sah. Maksud di waktu sujud lutut diletakkan dahulu lalu baru tangan. Hukum sebagai ketentuan. Ya. Yang hadis berikutnya. Wa ani bin Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada ittasyahudi, adalah beliau apabila duduk untuk tasyahud, wa doa yadahul yusra, maka beliau meletakkan tangannya yang kiri ala rukbatihil yusra, di atas lututnya yang kiri, wal yumna ala yumna, dan yang kanan maksudnya meletakkan yang tangan kanan itu ala yumna, di atas lutut yang kanan. Wa aqada salasan wa khamsin, dan beliau menggenggam aqada salasan wa khamsin 53. Wa asyara bi isbi'ihi sababati, lalu dan beliau berisyarat dengan jarinya yang telunjuk. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan di satu riwayat baginya, bagi Muslim, wa qabado asabi'ahu kullaha, dan beliau qabado menggenggam asabi'ahu, jari-jarinya, kullaha, semuanya. Wa asyara billati talil ibham, dan beliau berisyarat dengan yang tali mengiringi al ibham, ibu jari. Ya, ini maksudnya jari telunjuk. Kita ulangi ya. Ini cara meletakkan tangan ketika tahiyat atau tasyahud, ya. Dan cara berisyarat dengan jari telunjuk, ya. Yang pertama
cara bertasahud yang diajarkan Nabi, meletakkan tangan kiri di atas lutut yang kiri, ini misalnya lagi duduk tasahud ya, tangan kiri di atas lutut, ini lutut kan ini kan, ya, kemudian tangan kanan di atas lutut yang kanan, gini, lutut, begini, pegang lututnya, ya. Di riwayat lain tenggang ya, yang begini, yang apa, tenggang. Nah. Nah, kemudian cara berisyarat, wa aqada salasan wa khamsin. Dan beliau menggenggam di 53. Nah, ini masih mujmal. Bagaimana cara menggenggam 53? Nah, itu bayannya yang bawahnya. Wa fi riwayatin lahu, ini penjelasannya. Wa qabado asabi'ahu kullaha, dan beliau menggenggam jari-jarinya semuanya tuh gini. Wa asyara billati talil ibham, dan dia berisyarat dengan yang mengiringi ibu jari. Yang mengiringi ibu jari apa ya? Ditunjuk kan? Ya. Genggam. Paham ya? 53 nih gini maksudnya. 5 3 yang ke Arab ya, begini masuk ke 53 ya. Ini kobado begini ya. Ada juga hadis lain wadoa. Kalau wadoa meletakkan aja, meletakkan nggak menggenggam begini. Kalau dari sini kan menggenggam, ya dua-duanya boleh. Ya, gitu cara berisyarat dengan jari telunjuk. Genggam dulu, baru apa namanya? Berisyarat dengan jari telunjuk ya. Kalau ada juga hadis tuh digerak-gerakin gitu ya, ada itu di hari Tuhan Pak Ibnu Hujar melihat Nabi di hari Tuhan menggerak-gerakan. Tapi ada juga hadis lain tidak menggerak-gerakan, begini aja. Nah, kalau pendapat yang kuat itu tidak menggerak-gerakan. Dia harus lunak, ini apa namanya? Tunjuknya lunak, jangan tegang begini. Lunak. Nggak boleh. Lunak. Gini aja. Lunak. Lemes deh, lemes. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh tegang gini. Orang-orang kalau Iya, begini gitu. Gini aja kan. Lemes. Itu umum berarti perempuan juga wanita ya. Iya, berlaku buat perempuan. Kalau doa tuh meletakkan aja begini ya tadi ya, meletakkan ibu jari di atas jari tengah tuh gini aja, meletakkan doang, nggak di genggam begini. Kalau ini kobado menggenggam, kalau ini meletakkan, Udah nempel ya. bisa nempel aja, dua-duanya boleh dipakai dalam ini.
Paham ya? Nah, kapan mulanya syarat? Kapan kita melakukan isyarat tunjuk? Di sini kan itu diterangkan di ada lip tasyahud, apabila duduk untuk tasyahud, untuk baca atahiyat. Itu secara istilah tasyahud, bacaan atahiyatulillah dan seterusnya. Itu dari awal Ustaz. Dari awal. Iya, enggak. Nah, ini mengartikan tasyahud yang dari awal itu secara istilah, yang memulai isyarat tunjuk ketika asyhadu alla ilaha illallah, mereka artikan secara bahasa. Tasawuf ya ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Disebut tasawuf karena ada bacaan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kalau berlawanan mana istilah dengan bahasa, maka yang didahulukan adalah istilah. Jadi memulai isyarat tunjuk itu dari awal baca tahiyat, ya. Ketika ada doa khutbah jika khutbah Jumat juga begini. Enggak, ketika khutbah Doa. Jumat hanya doa begini, begini. Khutbah Jumat khotib Khotib khusus khotib. begini. Oke, paham ya ini ya? Iya. Dibaca jasanya. Hadis 332. Hadis sah, maksud di waktu duduk at-tahiyat kedua tangan diletakkan di atas lutut dan semua jari tangan digenggam kecuali jari tunjuk untuk isyarat, hukum sebagai ketentuan. Ya. Yang lalu kan sudah kita bahas ya, ketika isyarat tunjuk pandangan mata ke jadi tunjuk ya di dalam sholat. Hanya itu aja, selain isyarat tunjuk pandangan kita ke tempat sujud, tempat sujud. Berarti kalau pandangan berarti kita nengok Ustaz. Iya, Itu nah, berlaku pada semua tahiyat yang enggak dihususkan. iya semua ketika isyarat Tahiyat pertama atau kedua. iya sama semua. Oke, kita lanjutkan. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, kalau dia berkata, iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak, berpaling kepada kami, maksudnya menoleh kepada kami ya. Faqala, lalu beliau bersabda, idza shalla ahadukum,
Apabila sholat di antara kalian sholat, falyakul, maka katakanlah, maksudnya bacalah, at-tahiyatulillah, segala penghormatan bagi Allah, wassalawatu, dan segala rahmat, at-thayyibatu, dan segala kebaikan, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keselamatan dicurahkan alaika kepadamu, ayuhan nabiyyu, wahai nabi, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan tambahan kebaikannya, assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan atas kita, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah sendiri, dia la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Bacanya di situ dari at-tahiyatulillah sampai rasuluh, ya. Sumal yatakhayyar minat du'ai ajabahu ilaih. Suma, kemudian hendaklah yatakhayyar, dia memilih, atau kemudian pilihlah minat doa, dari doa yang ajabahu ilaih, yang dia menyukakannya, yang dia sukai, yang dia mau, ya. Maksudnya habis baca dia tahiyat di sini pakai summa, ini nanti ada bacaan apa namanya, salawat. Fayada'u, maka boleh dia berdoa mutafakun alaih, disepakati oleh Bukhari Muslim, walafulil Bukhari, lafaz ini milik Bukhari. Wal Nasa'i, dan bagi Imam Nasa'i, kunna naqulu, kami biasa membaca qabla an yufrada alaina tasyahud, kami biasa membaca sebelum difardukan tasyahud. Itu lafaz al-yufrada menunjukkan wajib di garis bawah itu, ya. Wali Ahmad, dan bagi Imam Ahmad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahut tasyahud, telah mengajarkan kepadanya, kepada Ibnu Mas'ud, tasyahud. Wa amarahu, dan dia perintahkan Abdullah bin Mas'ud ayu allimahun nas, supaya mengajarkan tasyahud itu kepada manusia, kepada orang-orang. Ya. Bacaan hadis saya, membaca tasyahud itu hukumnya wajib. Wajib. Falyakul, idza shalla ahadukum falyakul, apabila saudara di antara kalian sholat, falyakul, itulah perintahnya. Ya. Kemudian yang tadi tuh, kunna naqulu qabla ayyufrada, ini menunjukkan wajib, ya. Baca tasahud itu macam-macam. Ini tasahud Ibnu Mas'ud, karena riwayatnya dari Ibnu Mas'ud. Nanti ada lagi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul, itu tasawuf Ibnu Abbas. Boleh pilih gitu, ya. Disisa, ya. Nah, kemudian kalau di hadis ini kan, hadis 333 ini, habis baca at-tahiyat tasahud disuruh berdoa yang dia sukai. Tuh, tapi pakai summa. Nanti setelah tasahud kan ada bacaan salawat. Jadi nanti berdoanya itu habis baca tahiyat, baca salawat, baru berdoa. Tuh, nanti kita bahas lagi, ya, namanya. Coba dibaca dulu di tasanya. Hadits 333 hadisah
Yang 334 ya. Nah, 333. 3 A ya kan. Hadis Oh itu. Lanjut ya. 334. 334. Wali Muslim dan bagi Imam Muslim An Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhud telah mengajarkan kepada kami bacaan tahiyat tasyahud. Ini bacaannya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah ila akhirih dan seterusnya. Apa enggak nih? Hah? At-tahiyat dalam penghormatan, al-mubarakat yang diberkahi, as-shalawat segala rahmat atau ibadah dan segala kebaikan lillah milik Allah. Ila akhiri assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu lanjutannya. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ibu pakai yang mana biasanya? Hah? Yang mana nih? Yang ini tadi barusan. Iya. Ini nggak pakai. Apa? Boleh. Tasahud Ibnu Abbas karena riwayatnya dari Ibnu Abbas. Oh, beda di syahadatnya. Setelah sahut Ibnu Abbas tuh soalnya kalau nggak salah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan begitu ya. Kalau di atas sahut Ibnu Mas'ud asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada itunya. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh pilih ya. Boleh pilih mau pakai tasahud Ibnu Mas'ud ya, riwayat Ibnu Mas'ud maksudnya, atau tasahud riwayat Ibnu Abbas. Ya. Dibaca ringkasannya. Hadis 334. Hadis sah, maksud pemerintah membaca tahiyat di dalam sholat hukumnya wajib. Ya. Ya, berikutnya 335 wa an Fadolah tabani Ubaid, dan dari Fadolah bin Ubaid radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi sholatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki yad'u fi sholatihi, yang dia berdoa di dalam sholatnya, walam yahmadillah, tapi dia belum memuji Allah. Ini maksudnya walam yahmadillah, pembaca tahiyat yang dikasih keterangan, pembaca tahiyat Yang alam tetas ya. walam yahmadillah, tapi dia belum, asalnya memuji Allah kan, memuji Allah kan ada kalimat alhamdulillah ya, tapi di sini maksudnya Baca tahiyat. membaca tahiyat. Walam yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia belum bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala ajilah haza, orang ini tergesa-gesa. Summa da'ahu, kemudian Nabi memanggilnya. Faqala, lalu menegur, idza shalla ahadukum, apabila saudara antara kalian sholat, faliyabda, maka mulailah bitahmidi rabbih wasana'i alaih. Nah, ini maksudnya bacaan atahiyat ya. Summa yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u bima syaa, kemudian boleh dia berdoa menurut apa yang ia mau. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wasalasah dengan yang 3, wasahhahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Itu tadi saya katakan ya. Jadi urutannya baca tahiyat dulu, terus baca salawat,
baru berdoa. Itu di hadis yang 333 lafaz summa itu lafaz summa itu kalau dalam bahasa Arab itu litakib ma'at tarohi, menunjukkan tertib tetapi masih ada senggang waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang lain di sini maksudnya adalah salawat. Jadi habis tahiyat baca salawat dulu baru berdoa. Boleh berdoa yang kita mau. Kalau kita mau berarti dalam hati aja. Karena bahasanya kan bahasa Indonesia. Nah, cara bersalawatnya lebih jelaskan di hadis ini 335 di bawah ya. Coba dibaca biasanya. Hadis 335. Hadis sah. Maksud pemerintah membaca tahiyat lalu salawat kemudian berdoa dalam sholat. Hukum at-tahiyat, membaca tahiyat wajib. Membaca salawat dan doa hukumnya sunnah. Ya. Ya, hadis 303 5. wa an ibni Mas'ud wa an Abi Mas'ud, dan dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Bashir bin Sa'din, telah berkata Bashir bin Sa'ad, maksudnya bertanya ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amaronallahu an nusolliya alaika, Allah telah memerintah kami supaya berselawat kepadamu. Itu yang di surat Al-Ahzab itu ya, yang biasa dibaca nama khotib Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu maksudnya. Fakaifa nusolli 'alaika, lalu bagaimana kami bersalawat kepadamu? Fasakata, lalu Nabi diam. Biasanya Nabi kalau ditanya diam, nggak jawab, tunggu wahyu ya. Semakola, kemudian Nabi bersabda, ulu, ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah sholli, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad, kama sholaita ala ali Ibrahim. Itu ada ali ini enggak? Enggak ada. Dikasih ali, kama sholaita ala ali, Ala ali kita teh. sama kayak yang tadi itu ali. Kama sholaita ala ali Ibrahim, sebagaimana kau telah memberi rahmat kepada keluarga Ibrahim. Barik ala Muhammad, dan berilah dan karuniailah kepada Muhammad juga berkahan, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad, kama barokta ala ali Ibrahim, tambahin lagi tuh ya kalau ada. Sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim fil alamina, di antara alam, pada semua makhluk. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Wassalamu kama alimtum, dan ucapkanlah salam untuk Nabi kama alimtum, sebagaimana yang kau
ketahui itu ya yang atahiyat itu maksudnya Ya, baca. assalamualaikum gitu ya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wazada bin Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah menambah fihi, di dalam hadisnya ada tersebut fakaifa nusolli alaika, lalu bagaimana kami bersalawat kepadamu, itu sama kayak di atas ya, cuma ada tambahan ini maksudnya. Iza nahnu sholaina alaika fi sholatina, apabila kami bersalawat kepadamu di dalam sholat kami, meliputi semua sholat umum. Tuh, cara bersolat tersebut begini yang di hadis, nggak pakai sayyidina. Ada nggak? Ya, Nggak ada. Sayyidina, pemimpin kami. Iya betul, Nabi kita pemimpin ya. Cuma doa-doa yang sudah ditentukan oleh Nabi jangan diubah-ubah. Begitu menurut kaidah. Kalau di luar sholat ya silakan. Kalau di dalam sholat kita turut sebagaimana yang Nabi contohkan. Nah, ini cara bacaan salawat. Kalau nama Nabi disebut dan Sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang dibaca kita sangat bos. Hadis 336. Hadis sah, maksud menerangkan lafaz sholawat dalam sholat hukum sunnah. Iya, habis ini aja dulu ya. Ya, Diapalin tuh, udah pada hafal nih. Udah lah, masa belum hafal sih. Kalau belum hafal lupa ya dihafalin. Ya kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.